秦大哥，能否答应双双一个不情之请？不知秦大哥能否带着双双一起？双双，你不要叫我双双，咱们一起走吧。滚！不好！Oke, kembali lagi bersama Bang Jago. Seperti biasa, admin selalu mendoakan kalian semoga selalu dalam keadaan sehat dan dalam kondisi terbaik. Di video kali ini admin akan melanjutkan Donghua Wusen Jujai. Tak berlama-lama, langsung saja kita masuk ke isi ceritanya. Cerita kembali dilanjutkan. Terlihat di sana mereka beneran menyatukan kekuatan dan mencoba untuk menerobos masuk ke dalam portalnya. 根据势力等级依次进入通道，这不公平！七大王朝的人先进去，咱们只能成为这七大王朝奴役的一条狗。若能突破虎皇境界，还用看七大王朝的脸色？ 和他们拼了！ Tentunya leluhur Ding sendiri juga tak tinggal diam dan langsung memerintahkan semua pasukannya untuk menghentikan mereka semua menggunakan sebuah dinding pertahanan. Sontak seketika mereka yang ingin menerobos tadi itu langsung terpental lagi. Tapi meski begitu mereka tak menyerah. Apalagi ada sosok misterius dengan wujud merah dan aura menakutkan turun tangan langsung untuk menghancurkan dinding pertahanannya. Yang tanpa diduga, meskipun berasal dari dinasti kelas menengah, namun kekuatannya sangatlah kuat dan bisa dengan mudah menghancurkan pertahanannya. 居然还想造反！大家随老夫冲进去！ Alhasil aksi tersebut membuat para pasukan pun itu menjadi semangat lagi dan berbondong-bondong menyerbu portal masuknya. Berbeda dengan sosok merah ini, ia langsung menuju untuk menantang leluhur Ding secara langsung. Awalnya sosok merah tetaplah kewalahan nih di hadapan dari leluhur Ding. Tapi karena tujuannya adalah masuk ke alam rahasia, jadi ia pun tak terlalu meladeni pertarungannya dan bergegas menerobos masuk. Di sana ia juga sempat mengatakan kalau praktisi seperti mereka ini tidaklah cukup untuk membantainya. Bahkan di saat yang sama ia bilang kalau ia Wu Yengyu itu kembali lagi. Sontak Bos Qinchan yang melihatnya akhirnya mengetahui kalau sosok merah Wu Yengyu itu adalah segel jiwa yang pernah ia lawan di tempo lalu. Di mana diketahui pada saat di mode jiwa dulu, Yayu ini dikenal sebagai ketua Dou dari Sekte Darah. Tentunya melihat para pasukan dinasti kelas rendah dan kelas menengah perlahan mulai masuk, leluhur Ding pun juga mulai panik dan menyuruh 7 dinasti utamanya untuk bergegas masuk saja. Sama halnya dengan Bos Qinchan dan kawan-kawan, di mana mereka juga ingin memanfaatkan kekacauan ini untuk menerobos masuk ke dalam. Sayangnya leluhur Ding yang melihatnya ia bahkan menunda masuk ke portal dan menahan Bos Qinchan terlebih dulu dengan memasang dinding pertahanannya lagi. Tapi jelas penguasa kebun obat kembali turun tangan dan mengingatkan kalau ia masih ada di sini. Bahkan melihat leluhur Ding yang sudah tidak menganggapnya lagi, ia pun juga tak segan-segan untuk menghancurkan dinding tersebut dan memberikan serangannya.
Sontak leluhur Ding sendiri awalnya juga sangatlah kesal. Namun di saat itu juga portal masuknya perlahan mulai mengecil, yang membuat mereka pun mengabaikan pertarungannya dan fokus untuk masuk ke alam rahasianya. Untungnya bersamaan dengan tertutupnya portal masuk ke alam rahasia itu, Bos Qianchen dan kawan-kawan berhasil masuk ke dalam sana. Sialnya ketika sudah sampai di dalam, mereka semua terpisah dan dikirim ke sudut yang berbeda-beda. Jelas para murid yang baru melihat alam rahasia ini, mereka juga langsung dibuat kaget karena memang aura sejati langit dan bumi di tempat ini sangatlah kacau. Sedangkan untuk Bos Qianchen tentunya ia juga langsung bergegas untuk menemukan rekan yang lainnya. Sayangnya di saat itu jugalah ia malah kedatangan praktisi dari dinasti Xian yang langsung menyerangnya. Yang sudah jelas sesuai instruksi dari leluhur Ding sebelumnya, para praktisi ini memang ditugaskan untuk membunuh Bos Qianchen. Setelah itu pertikaian di antara mereka itu sudah lagi tak terhindarkan sehingga langsung terjadilah baku hantam. Tapi seperti yang telah diduga kalau Bos Qianchen pastilah menang. Terbukti hanya dengan satu tebasan saja Bos Qianchen akhirnya mampu menumbangkannya. Dan dengan ini salah satu dari ketiga cucunguk ini akhirnya berubah menjadi butiran debu. Tentu melihat itu dua temannya menjadi kaget hingga merasa takut dari kekuatan Qianchen yang di luar nalar. Selain itu, keduanya terlihat tak percaya dengan apa yang sebenarnya terjadi kalau senior mereka itu sudahlah tewas. Tak ingin nyawa mereka berakhir sama dengan seniornya, tak pikir panjang lagi, kedua cucunguk ini pun memutuskan untuk kabur dari tempat itu. Tapi karena nasi sudah menjadi bubur, dengan itu Bos Qianchen pun tak tinggal diam dan juga kembali membantainya. Pertarungan singkat antara Bos Qianchen dan tiga cecunguk ini membuat semua orang yang menontonnya auto terkejut hingga terlihat salah satu wanita juga langsung mengaguminya. Kekuatan tadi yang telah diperlihatkan Bos Qianchen tentu membuka mata mereka kalau ternyata kekuatan pedangnya itu sangat luar biasa. Bahkan saking kuatnya teknik pedang Bos Qianchen, salah satu yang menonton di sana kemudian mengatakan kalau kekuatan ini pastilah menjadi kekuatan salah satu yang kuat dari semua jenius di 100 dinasti. Tentunya setelah membasmi cecunguk ini, Bos Qianchen tentu mendapati hadiah dari cincin penyimpanan mereka. Yang pasti di dalamnya terdapat setidaknya harta karun di tingkat rendah. Pertarungan pun akhirnya selesai dan Bos Qianchen kemudian bergerak serta menantang siapa lagi dari mereka yang ingin bertarung dengan dirinya. Tapi jelas setelah melihat kekuatannya, semua orang yang ada di sana itu tak ada seorang pun yang berani berbicara. Karena kali ini takut dengan kekuatan Bos Qianchen. Tapi di saat itu tiba-tiba seorang wanita angkat bicara yang kemungkinan dia ini ingin mengenal Bos Qianchen. Bahkan wanita ini langsung saja menyebutkan namanya beserta asal-usulnya. Yang mana dia ini bernama Nisuang dari dinasti kelas menengah. Tak hanya itu, demi untuk memikat Bos Qianchen, dia juga terus mengoceh untuk memuji kekuatan dan kehebatan dari Bos Qianchen. Melihat itu, jelas Bos Qianchen tahu kalau wanita ini itu sedang mencari perhatian darinya. Tak ingin terjebak cinta lokasi. Dengan itu Bos Qianchen pun hanya berterima kasih dan memutuskan untuk segera pergi dari tempat tersebut. Tapi masih saja si wanita tak menyerah dan kembali menggodanya, bahkan berani menghentikannya. Bos Qianchen kemudian berhenti sejenak untuk mendengarkan ocehannya. Ia mengatakan kalau dirinya ingin selalu bersama Bos Qianchen sehingga meminta Bos Qianchen untuk membawa dan melindunginya. 秦大哥，能否答应双双一个不情之请？不知秦大哥能否带着双双一起？
Kejadian semacam ini membuat seorang pria di belakangnya yang kemungkinan dia adalah kekasihnya itu menjadi tak percaya dengan Nisuang. Karena dalam sekejap wanita yang disayanginya itu telah memilih untuk pergi demi pria lain. Tapi Nisuang ini adalah wanita tak tahu malu. Dia malah meminta kepada pria itu untuk tak lagi memanggilnya dan berhenti untuk mengejarnya. Karena katanya senior Jang itu bukanlah tipe pria idamannya. Tapi senior Jang tidaklah berharap lebih pada Nisuang, di mana alasan dirinya selalu berada di sampingnya itu hanyalah dia ingin melindunginya saja. Dengan jahat si wanita mengatakan kalau dirinya itu tak membutuhkan perlindungan senior Jang. Melihat drama anak muda membuat Bos Qianchen hanya tertawa tipis dan tentu tak ingin mengganggu mereka. Tapi tak disangka, Nisuang malah mendatangi Bos Qianchen hingga mengajaknya untuk pergi bersamanya. 咱们一起走吧。 滚！ Tapi apa yang terjadi? Ya, cinta ditolak, akhirnya pedang bertindak. Ya, penolakan dari Bos Qianchen membuat Nisuang menjadi kesal hingga akhirnya menyerang Bos Qianchen. Tapi tindakannya itu ternyata tidaklah tepat karena dalam sekejap Bos Qianchen mampu menyudutkannya. Di saat itu, tiba-tiba area tanah di sana itu menjadi bergetar. Yang ternyata itu merupakan ulah sosok monster yang tiba-tiba muncul untuk memakan Bos Qianchen. Melihat kedatangannya membuat Bos Qianchen tak tinggal diam dan langsung menyerangnya. Tapi kekuatan monster ini tidaklah sederhana. Tebasan pedang Bos Qianchen ternyata tidak mempan kepadanya. Oleh karena itu tak ada jalan lain selain menggunakan teknik mental untuk melumpuhkannya. Tapi lagi-lagi Bos Qianchen dibuat terkejut mengenai monster ini yang sebenarnya tidak memiliki sebuah jiwa. Jadi baik serangan fisik maupun serangan mental itu ternyata tak dapat mempan kepadanya. Kedatangan monster ini ternyata tidak sendirian. Terlihat di sana perlahan muncul 3-4 monster yang juga langsung menyerang mereka. Salah satu dari mereka kemudian mengatakan kalau monster ini dinamakan monster darah yang kemungkinan tak dapat dikalahkan. Namun meski begitu Bos Qianchen tentu tak menyerah. Di sana ia pun berpikir untuk mencari titik lemahnya. Dan akhirnya Bos Qianchen menemukannya dan mengalahkannya. Tapi serangan monster ini ternyata tidak berakhir sampai di sini. Karena setiap monster yang telah dikalahkan ternyata memunculkan sebuah energi yang bisa merasuki mereka. Bahkan energi itu bisa membuat seseorang menjadi seekor zombie. Dan setelah itu, waduh, bersambung. Baiklah, mungkin segitu aja untuk pembahasan kali ini. Dan semoga kita selalu diberikan kesehatan untuk mengawal Donghua ini. Dan sampai jumpa di video selanjutnya. See you next time, and seperti biasa, salam para jagoan.